Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida dengan NPM 4423210051 dari Teknik Industri. Di sini saya akan melakukan simulasi Procure to Pay pada Odoo. Berikut adalah skenario simulasi Procure to Pay-nya. Nusa Digital merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan animasi. Setelah melakukan perekrutan karyawan baru, Nusa Digital membutuhkan komputer yang dapat digunakan oleh karyawannya untuk bekerja. Pembelian tersebut akan dilakukan Nusa Digital pada PT Elektronika Indonesia. Terdapat 10 orang karyawan di Nusa Digital dengan anggaran pembelian sebesar 130 juta. Dengan demikian, harga untuk satu unit komputer adalah 13 juta, dengan jumlah komputer yang dibutuhkan sebanyak 10 unit. Pada saat menerima produk dari vendor, bagian warehouse akan sekaligus menerima seluruh produk yang dipesan, atau dengan kata lain hanya diterima dalam satu pengiriman saja. Selanjutnya, vendor bill dari Elektronika Indonesia nantinya akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama sejumlah seluruh produk yang dipesan melalui bank. Dalam skenario ini, kita akan memiliki tiga akun untuk bagian yang berbeda, yaitu Abrisam Akuntan untuk bagian finance dan accounting, Gilang Purchase untuk bagian purchasing, dan Sandi Warehouse untuk bagian penerima atau receiving. Pertama, kita buka Odoo kita terlebih dahulu, lalu kita ke setting, kita ke manage user. Karena kita membutuhkan tiga user, yaitu user akuntan, user purchase, dan warehouse, kita buat tiga user tersebut. Di sini saya sudah membuat tiga user tersebut, dan setelah user ini terbuat, kita login satu user itu satu Mozilla atau Chrome. Sebelum kita login, kita change password terlebih dahulu. Setelah membuat tiga user tersebut, kita login untuk ketiga akun itu. Setelah kita login ke menu purchase, kita klik modul purchase. Lalu setelah itu buka menu produk dari navigation bar untuk melihat semua daftar produk yang tersedia. Produk. Lalu setelah ini cari produk yang dibutuhkan. Misalnya dalam skenario ini Nusa Digital itu membutuhkan komputer. Setelah memastikan sudah ada di dalam daftar, kembali ke halaman order melalui navigation bar. Lalu kita klik tombol create di halaman order untuk membuat permintaan baru. Di sini karena vendor kita itu PT Elektronika, sebagai vendor penyedia komputer, kita tulis PT Elektronika. Setelah itu, tambahkan produk yang akan dibeli, yaitu karena kita membutuhkan komputer, kita tulis komputer. Masukkan jumlah unit barang yang dibutuhkan, yaitu 10 unit. Lalu tentukan harga satuannya. Karena 10 unit itu 130 juta, berarti satu unit itu 13 juta. Kita tulis 13 juta. Nah, karena kita tidak usah memakai pajak, ini untuk pajaknya kita call saja. Setelah semua data selesai diinput, klik tombol send by email untuk ke bagian warehouse. Kita send by email. Kan muncul pop-up email dengan alamat email vendor yang ingin kita tuju, yaitu kita ingin ke warehouse. Kita ke Sandi Warehouse. Di sini akan otomatis terisi untuk file dokumen RFQ-nya. Klik tombol send untuk mengirim email ke vendor.
Proses pengiriman RFQ selesai dan vendor akan menerima dokumen tersebut. Lalu setelah RFQ terkirim, lanjutkan dengan mengklik tombol Confirm Order. Konfirmasi ini akan mengubah status RFQ menjadi Purchase Order. Setelah itu, kita ke User Warehouse. Nih, di sini merupakan User Warehouse. Setelah itu, masuk ke modul Inventory. Klik ini. Lalu cari dokumen penerimaan barang terkait yang tadi. Nih, di sini sudah ada kode purchase ordernya itu P0018. Pastikan dokumen sesuai dengan purchase order yang telah dibuat. Kita cari P0018, kita klik. Pastikan barang yang diterima adalah komputer. Lalu dimain pas jumlahnya itu yang dipesan itu 10. Setelah itu, setelah pemeriksaan selesai dan barang telah diterima dengan baik, lakukan validate untuk menyelesaikan proses penerimaan. Kita validate. Setelah validasi selesai, status dokumen akan berubah dari ready menjadi down, menandakan bahwa telah diterima oleh warehouse. Setelah itu, kita kembali ke halaman purchase, kita refresh, lalu kita create bill. Jadi kita langsung ke menu akuntan saja. Kita ke user akuntan, masuk ke modul invoicing, lalu masuk ke menu vendor, dan klik menu bills. Cari daftar vendor bills yang sebelumnya telah dibuat oleh tim purchase. Dalam contoh ini, tagihan memiliki nominal sebesar 130 juta. Nih, kita klik. Lalu periksa data detail tagihan. Dari PT Elektronika, barangnya itu komputer, totalnya itu 10, satuan harganya itu 13 juta, totalnya itu 130 juta. Lalu setelah itu isi bill date dengan tanggal hari ini, yaitu 17 November 2024. Lalu klik tombol confirm untuk menyetujui dan mengkonfirmasi vendor bill. Lalu setelah itu kita regis payment untuk melakukan proses pembayaran. Pada pop-up payment details, pilih metode pembayaran. Tadi karena skenario itu di bank, kita klik bank, lalu payment metode itu manual payment saja. Total harganya itu 130 juta. Payment data itu hari ini, 17. Lalu setelah itu, klik create payment untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, status vendor bill akan berubah menjadi pipe yang menunjukkan bahwa tagihan telah dilunasi. Dengan demikian, proses to pay itu sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.